Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, langsung aja ada beberapa kabar, update sedikit ya terkait dengan situasi pemain yang diburu oleh Manchester United. Kabar pertama gua ambil dari dari Matt Hughes. Ini terkait dengan situasi Aaron Wan-Bissaka, di mana Aaron Wan-Bissaka ini meminta beberapa sejumlah uang dari Manchester United untuk meninggalkan klub musim panas ini. West Ham disebutkan akan menyamai valuasi 18 juta pounds dari Manchester United, tapi bagaimana mereka ini kesulitan untuk bisa menyamai gaji dari Aaron Wan-Bissaka yang diterima di Manchester United. Tapi di sumber lain mengatakan kalau dari Sky Sport ya, West Ham ini mendorong untuk memfinalisasi kesepakatan dengan Manchester United terkait dengan Aaron Wan-Bissaka. Kedua klub ini semakin dekat untuk persetujuan ya terkait dengan fee atau uang transfer dan juga struktur pembayarannya. Situasi atau personal terms dari Wan-Bissaka ini diharapkan tidak akan menjadi masalah. Ya, angka semakin dekat menurut gue disepakati oleh Manchester United dan juga West Ham. Apakah gaji akan menjadi penghalang? Ya, ini merupakan problem klasik ya kan dari Manchester United setelah biasanya di musim-musim sebelumnya ini ketika Manchester United ingin menjual pemain, ya valuasi ya kan, ketika mendatangkan terlalu tinggi angkanya, ketika melepas tentu saja tidak ingin ada kerugian yang terlalu besar. Lalu juga gaji. Nah, ini juga sering menjadi penghalang. Akankah ini menjadi faktor yang menghambat Aaron Wan-Bissaka keluar dari Manchester United? Semoga tidak demikian ya, karena Manchester United juga menantikan nih proses lepasnya Aaron Wan-Bissaka. Kenapa? Karena ada pengaruh dengan Noussair Mazraoui. Manchester United untuk bisa mendatangkan Noussair Mazraoui harus memberikan ruangan bukan hanya dari sisi posisi tapi juga dari sisi finansial. Dan menurut gue ini akan memegang peranan yang penting sekali status dari Aaron Wan-Bissaka yang selama beberapa musim panas terakhir, ya artinya beberapa musim terakhir selalu dikaitkan untuk meninggalkan Manchester United. Namun menurut gue secara ringan amatiran bisa saja dalam pekan ini akan terjadi kesepakatan antara West Ham United dengan Manchester United terkait dengan Aaron Wan-Bissaka. Nah, ada kabar lainnya disampaikan oleh Fabrizio Romano kalau Adrien Rabiot ini ditawarkan ke Manchester United ya. Belum ada pembicaraan lebih lanjut. Manchester United fokus ke Ugarte. Rabiot menginginkan gaji sekitar 7 juta euro per musimnya ya. Masalah gaji lagi-lagi dari Adrien Rabiot ini menjadi tantangan besar setelah beberapa waktu sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Manchester United musim panas tahun lalu ya kalau tidak salah. Dan yang menjadi penghalang pada saat itu datangnya Adrien Rabiot ke Old Trafford adalah gaji yang terlalu tinggi sehingga ya akhirnya batal datang ke Manchester United. Kali ini Adrien Rabiot disebutkan tidak akan memperpanjang kontrak dengan Juventus, disebutkan ingin mencoba tantangan baru di Premier League. Nama Manchester United juga kembali dikaitkan dengan Adrien Rabiot. Tapi situasi fokus saat ini pada Ugarte. Nah, terkait dengan Ugarte, menurut gua memang tantangannya adalah pada nilai transfer dari Ugarte yang PSG tidak ingin nilainya lebih sedikit daripada ketika mereka mendatangkan dari Benfica. Dan menurut gua di situ merupakan tantangannya ya. Manchester United saat ini tidak memiliki ruangan yang cukup besar di skuadnya terkait dengan misalnya situasi finansial utamanya ya. Bukan dari Benfica tapi dari Sporting Lisbon. Salah gua. Manuel Ugarte didatangkan PSG dari Sporting Lisbon dengan angka 60 juta euro. Jadi PSG dikabarkan ingin 70 juta euro bahkan. Ya, angka yang sangat tinggi. Manchester United tadinya sempat dikaitkan akan lepasnya Casemiro ke klub Saudi, tapi nampaknya kemungkinan itu semakin kecil. Dan apakah ini berarti Ugarte tidak akan datang ke Old Trafford? Menurut gue belum tentu demikian karena ada dua solusi paling tidak yang bisa ditempuh. Nomor satu adalah pinjam dengan kewajiban beli di musim selanjutnya. Nah, artinya apa? Manchester United bisa meminjam dulu dan musim depan Manchester United bisa melepas pemain tengahnya. Apakah melepas dengan menjual atau dengan tidak memperpanjang kontrak pemain yang memang habis musim depan, itu bisa saja dilakukan karena ada beberapa nama kan yang memang akan menjalani periode terakhir kontrak di Manchester United. Atau nomor dua,
yaitu adalah melakukan pembayaran dengan cicilan, mungkin bisa 2 atau 3 musim. Dan ketika itu dilakukan, ya Manchester United saat ini tidak perlu menjual dulu, tapi tetap ada kewajiban untuk melepas. Tidak perlu melepas pemain dulu, karena melepas itu bisa dengan menjual ataupun juga dengan tidak memperpanjang kontrak ya. Sama seperti dipinjam lalu dengan kewajiban membeli, artinya kalau Manchester United membayar dengan cicilan katakanlah sama 2 ataupun 3 musim, maka ya musim depan menurut gua bisa jadi ada pemain-pemain yang dijual, pemain tengah ya, ataupun juga pemain tidak dipanjang kontraknya. Menurut gue situasi itu bisa saja terjadi, tapi ya tergantung nih PSG maunya yang seperti apa ya. Manchester United jelas menunjukkan minat kepada Ugarte, dan sang pemain pun juga disebutkan menunjukkan minat juga ya untuk Manchester United, bahkan sudah menandatangani, bukan menandatangani tapi sudah melakukan kesepakatan 5 tahun plus 1 tahun opsi, artinya dia pun juga ingin bergabung ke Manchester United di Old Trafford. Kabar lainnya, bagaimana Kobbie Mainoo, Luke Shaw, dan juga Facundo Pellistri kembali latihan ke Carrington. Nah, nama terakhir ini cukup menarik ya, bagaimana Facundo Pellistri yang musim lalu sempat diberikan kesempatan di tim utama Manchester United, tapi menurut gue tidak begitu impresif penampilannya. Gue sempat menyaksikan secara langsung di Allianz Arena Stadium di Bayern Munchen pada saat itu, ketika menghadapi Bayern Munchen di Champions League. Tidak terlalu mengesankan. Dan melihat situasi dengan Amat misalnya ya, yang tampil luar biasa di pre-season dan akhir musim lalu juga. Lalu bagaimana menurut gua musim depannya akan menjadi musim penentuan dari Anthony. Jangan lupa Manchester United berinvestasi dengan sangat tinggi di Anthony. Mungkin ada beberapa pendapat selalu yang mengatakan jual buang saja Anthony. Tidak semudah itu. Manchester United juga ingin situasi finansial ini tidak mengalami kerugian dengan angka yang cukup tinggi ya, karena ketika melepas Anthony katakanlah di musim panas ini, ya Manchester United akan mendapatkan kerugian yang cukup dalam karena mendatangkan sekitar 100 juta euro 2 musim lalu, dan musim lalu Anthony tampilnya nggak banget ya penampilannya, ada banyak masalah juga. Jadi valuasinya sedang dalam situasi yang drop nih. Melepas pemain seperti ini menurut gue akan hanya membawa kerugian secara finansial. Bukan karena Manchester United nanti takut miskin atau seperti apa, bukan ya. Harap dipahami, ada yang namanya financial fair play, ada yang namanya PSR. Nah, pengaruhnya akan di situ, ke regulasi, lebih ke sana. Dan situasi terkait dengan lini kanan misalnya, ini akan membuat Facundo Pellistri menurut gue memiliki kesempatan bermain yang sangat kecil. Dan ini kalau melihat misalnya pemain lain ya, Jadon Sancho yang bisa tampil di sayap kanan, lalu juga Alejandro Garnacho misalnya juga bisa tampil di sayap kanan, maka Facundo Pellistri menurut gue secara dengan amatiran peluangnya tidak banyak ya, dan punya peluang yang besar untuk meninggalkan Manchester United di musim panas ini, apakah secara pinjaman ataupun secara permanen. Kurang lebih demikian kabar-kabar yang gue dapatkan, ya masih belum ada situasi resmi nih terkait dengan pemain-pemain Manchester United untuk lepas maupun yang akan didatangkan. Ada kabar misalnya Fenerbahce ini berminat dengan Scott McTominay dan sudah membuat kontak ya, tapi angka yang disebut juga terlalu tinggi sehingga menyulitkan bagi klub itu untuk bisa mendapatkan Scott McTominay. Menarik juga nih saga dari Scott McTominay. Gue prediksi sih Scott McTominay masih akan berada di Old Trafford untuk musim ini. Ini prediksi sekali lagi ya, karena ya valuasi menurut gua dari Manchester United ini terlihat betul bahwa Manchester United sebenarnya ingin memagari sang pemain untuk tetap berada di Old Trafford. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.